Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Bu Elis pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Di video kali ini kita akan membahas materi pengajaran 1 mengenai Biantara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, mari kita mulai dari pengertian Biantara. Apa itu Biantara? Menurut Kamus Bahasa Sunda Indonesia, karya R. Sacadibrata, bahwa Biantara itu artinya pidato. Jadi, sederhananya, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum. Ibu yakin kalian pasti pernah melihat seseorang sedang biantara atau sedang berpidato pada suatu acara tertentu. Nah, menurut bahasa Sundanya, biantara nyaeta carita di hareupeun loba jelema kalawan eusina luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun. Artinya, biantara itu bercerita di depan umum yang isinya sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan kepada hadirin. Selanjutnya, dari cara penyampaian pidato terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada diucapkan langsung di depan umum. Yang kedua, ada diucapkan melalui media elektronik atau diucapkan secara tidak langsung melalui radio, televisi, atau internet. Jika diucapkan langsung di depan umum, contohnya seperti kita sedang menghadiri suatu acara, kemudian ada seseorang yang sedang menyampaikan pidatonya, berarti itu diucapkan secara langsung di depan umum. Sedangkan jika diucapkan melalui media elektronik, seperti contohnya teman-teman kita nih yang kemarin ikut lomba pidato. Nah, itu diucapkan melalui media elektronik secara virtual melalui channel YouTube. Kemudian, dalam teknik penyampaian pidato itu terbagi menjadi 3. Jadi, teknik penyampaian pidato yang pertama itu diucapkan langsung tanpa melihat catatan atau membaca teks pidato. Jika dalam bahasa Sunda namanya metode nalar atau metode ngapalkeun. Artinya, teks yang sudah disusun itu dihafalkan dan disampaikan secara langsung tanpa melihat teks. Kemudian yang kedua, teknik penyampaian pidato yang diucapkan langsung tetapi sambil melihat catatan garis besar atau rangkuman pidato yang ingin disampaikan. Namanya jika dalam bahasa Sunda metode catatan inti biantara atau extemporani. Artinya memang ketika menyampaikan pidato membawa catatan-catatan inti atau rangkuman hal-hal yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, ada teknik penyampaian pidato yang dibacakan langsung atau penyampaian pidato dengan cara membacakan langsung teks pidato. Namanya jika dalam bahasa Sunda itu metode maca naskah. Artinya full dalam penyampaian pidatonya itu membacakan teks pidatonya. Jadi tidak dihafal ataupun tidak secara garis besar, tetapi langsung saja dibacakan teks pidatonya. Itu namanya metode maca naskah. Kemudian mengenai isi pidato. Isi teks pidato tentu disesuaikan dengan momentum acara. Artinya isi teks pidato yang akan kita sampaikan harus sesuai dengan acara yang dilaksanakan pada saat itu. Misal,
pidato mengenai semangat kepahlawanan tidak akan cocok jika disampaikan dalam momentum acara serah terima jabatan OSIS. Nah, meskipun konteks acaranya memang berbeda, tidak mengubah struktur pidato. Artinya, konteks acaranya berbeda pun, struktur pidato akan selalu sama. Nah, ini dia struktur pidatonya. Struktur pidato terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Pembukaan biasanya berisi salam pembuka, kemudian mukodimah bagi yang muslim, kemudian ada salam penghormatan. Nah, ucapan penghormatan ini kepada para hadirin ya. Kemudian memanjatkan puji dan syukur, dan ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan. Kemudian ada isi. Isi merupakan bagian inti pidato karena menguraikan secara panjang lebar apa yang akan disampaikan pada halayak. Kemudian yang ketiga penutup. Biasanya pembicara akan mengucapkan permintaan maaf barangkali ada kesalahan kata dalam pidatonya. Kemudian meringkas isi pidato yang tadi disampaikan dan dilanjutkan dengan mengucapkan doa serta salam penutup. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tahap menulis naskah biantara. Pada dasarnya, yang membedakan teks pidato bahasa Sunda dengan teks pidato berbahasa Indonesia hanya dalam perihal bahasa saja. Selebihnya tidak ada perbedaan sama sekali. Artinya, biantara itu sama dengan pidato, hanya dalam penyebutannya saja. Nah, untuk struktur dan lain sebagainya itu sama, tidak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaannya hanya dari segi bahasanya saja. Selanjutnya mengenai jenis naskah biantara. Artinya kita sedang membahas naskah biantara atau teks pidato. Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa dalam bahasa Sunda terdapat undak-usuk basa. Artinya ada tingkatan bahasa seperti bahasa yang halus, bahasa akrab atau bahasa sehari-hari, kemudian ada bahasa yang kasar. Nah, untuk jenis naskah biantara atau teks pidato terbagi menjadi 2. Yang pertama, teks pidato yang menggunakan ragam bahasa Sunda hormat, artinya menggunakan bahasa halus dalam teks pidatonya. Kemudian yang kedua, teks pidato yang menggunakan ragam bahasa Sunda Loma atau bahasa akrab, artinya menggunakan bahasa akrab, bahasa sehari-hari. Nah, untuk penggunaan ragam bahasa Sunda hormat atau Loma tergantung pada konteks acara serta publik yang hadir di acara tersebut. Contoh nih, ragam bahasa Sunda hormat biasanya disampaikan pada acara resmi seperti serah terima jabatan, peresmian, atau acara memperingati hari-hari tertentu. Nah, selain itu, jika di antara hadirin terdapat orang-orang penting, maka pidato disampaikan menggunakan bahasa hormat, artinya bahasa yang halus gitu, supaya terlihat sopan. Kemudian, ragam bahasa Sunda Loma biasanya disampaikan pada acara yang bersifat tidak resmi atau acara yang hanya melibatkan masyarakat umum seperti pada acara pengajian, kampanye, atau ceramah mengenai hal tertentu. Kemudian ada 4 hal yang harus diperhatikan sebelum membuat teks pidato.
Yang pertama, kita harus mengetahui untuk acara apa pidato tersebut. Artinya, teks pidato harus sesuai dengan acara yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, apa tema dari acara tersebut? Artinya, isi teks pidato harus sesuai dengan tema yang akan dilaksanakan pada acara tersebut. Yang ketiga, siapa saja yang akan hadir dalam acara tersebut, sehingga pada teks pidato dicantumkan hadirin yang harus disambut oleh pembicara pidato. Kemudian yang keempat, dalam kapasitas sebagai apa pembicara pidato tersebut? Artinya, siapa pembicara pidato tersebut? Jadi, teks disesuaikan dengan peran pembicara. Apakah perannya itu sebagai pimpinan, atau sebagai koordinator, atau sebagai ketua pelaksana, dan lain sebagainya. Kemudian ada langkah-langkah menyusun teks pidato. Yang pertama, teks pidato harus disusun dengan tema yang aktual. Artinya memang fakta sesuai dengan situasi dan kondisi yang sekarang ramai diperbincangkan. Jadi tidak usah membahas tema yang sudah lama atau membahas tema yang hanya itu-itu saja. Kemudian harus menyusun kerangka seperti pembuka, isi, dan penutup. Kemudian menyusun isi pembahasan. Nah, isi pembahasan yang banyak manfaatnya dan banyak hikmah yang bisa diambil oleh pendengar. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Biasanya dihiasi dengan kata-kata mutiara atau peribahasa dan lain sebagainya. Nah, sekarang cara yang paling mudah dalam membuat naskah pidato. Jadi, cara yang paling mudah dalam membuat naskah pidato yaitu dengan cara kita harus membuat rangkumannya terlebih dahulu atau membuat garis besar pidato yang akan kita sampaikan. Misal, kita diminta untuk membuat teks pidato berbahasa Sunda untuk acara Hari Kartini. Maka, kerangka pidato bisa kita buat seperti berikut ini. Jadi kita buat strukturnya dulu, ada pembuka, isi, dan penutup. Di bagian pembuka, kita cantumkan poin-poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada salam pembuka, kemudian ada ucapan hormat kepada para hadirin, kemudian ada puji dan syukur, kita panjatkan gitu kan ya, kita memanjatkan puji dan syukur. Kemudian yang keempat, ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kita kesempatan. Kemudian di bagian isi, kita bisa menjelaskan perjuangan Ibu Kartini, kita juga bisa menjelaskan perjuangan Ibu Dewi Sartika, kemudian kita bisa menjelaskan perjuangan pahlawan wanita yang lainnya. Kita juga bisa menjelaskan arti emansipasi wanita di masa kini. Kemudian kita bisa menyebutkan contoh-contoh wanita yang mempunyai prestasi pada zaman sekarang. Dan yang terakhir kita juga bisa menyampaikan pentingnya pembelajaran bagi kaum wanita dalam rangka emansipasi. Dan yang terakhir di bagian penutup kita juga bisa menyantumkan poin-poin seperti berikut. Yang pertama adalah ucapan maaf. Jadi ucapan maaf apabila kita terdapat salah-salah kata dalam penyampaian pidato. Kemudian kita juga menyampaikan isi ringkasan dari pidato yang tadi kita sampaikan. Dan yang terakhir ada doa dan salam penutup. Nah, selanjutnya kita akan membahas keahlian dalam berpidato.
Jadi keahlian berpidato setidaknya ditentukan oleh beberapa hal. Agar pidato kita tersampaikan dengan baik, maka kita harus memperhatikan yang pertama, sora atau suara. Jangan terlalu pelan dan jangan pula terlalu tinggi. Kemudian kita juga harus memperhatikan artikulasi atau pelafalan. Jadi setiap yang dilafalkan harus jelas. Kemudian kita juga harus memperhatikan lentong atau intonasi yang mencakup tekanan suara atau turun naiknya suara, dan wirahma atau irama yang mencakup tempo cepat, lambat, dan jeda. Kemudian yang terakhir, gestur, artinya ekspresi sikap tubuh ketika berbicara ditampilkan secara wajar dan jangan berlebih-lebihan. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kita kali ini. Apabila ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.